di Roma itu menjadi Katolik Roma yang dipimpin oleh Sri Paus, dan Katolik Timur itu berpusat di Konstantinopel dan mereka menyebutnya dengan Ortodoks. Gitu. Jadi sama tuanya Katolik dan Ortodoks. Apa pengertian dosa? Dosa itu artinya rusak. Hatah, kalau dalam bahasa Ibrani itu hatah. Kalau dalam bahasa Yunani itu hamartia. Tertutup sudah pikiranmu. Iya, pikiran saya sudah ditutupi untuk mencegah kesesatan, agar tidak masuk dari luar, karena saya sudah di dalam kebenaran, yaitu Kristus. Gitu. Puasa Paskah berapa hari baiknya dia? Biasanya 40 hari. Berapa banyak orang sakit yang minta perjamuan kudus di rumahnya, tujuannya apa ya bro? Ya, perjamuan kudus itu kan kalau benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, itu bisa menyembuhkan dan kuasa misteri dari tubuh dan darah Kristus di dalam anggur dan roti. Jelaskan dulu kepada siapa Yesus berdoa. Yaitu Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Apakah Yesus termasuk Nabi terakhir? Di dalam kemesiasannya, dia itu seorang Sang Mesias, Hamusaya, itu memegang 3 jabatan. Dia harus seorang Nabi, dia harus seorang Raja, dan dia harus seorang Imam. Ya. Dan Kristus adalah Nabi dari tipologinya Musa dalam Ulangan 6. Kemudian Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek, dan Kristus adalah raja karena dia dari Yehuda, keturunan Daud. Wahyu 22 ayat 16. Jadi apakah Tuhan Yesus adalah nabi? Betul. Sebagai manusia, dalam kemanusiaannya dia adalah nabi, dan dia adalah raja, dan dia adalah imam. Tapi dalam keilahiannya dia adalah Allah yang kekal bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus, disembah dan dimuliakan. Wahyu 19 ayat 16. Pada jubahnya pahanya tertulis suatu nama raja dari segala raja. Itu ungkapan simbolik, bukan harafiah. Ini kan tentang firman Allah, Sang Kristus. Begitu. Apakah Nefilim, raksasa awal munculnya dewa-dewa menyesatkan banyak manusia? Tidak. Nefilim itu bukan raksasa sebenarnya. Nefilim itu berasal dari kata Ibrani nafal. Nafal itu artinya jatuh. Jadi Nefilim itu adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Karena kan Nefilim itu dihasilkan dari perkawinan campur antara anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini merujuk kepada keturunan Set yang saleh, dan anak-anak manusia yang merujuk kepada keturunan Kain yang kotor. Jadi bukan malaikat yang kawin campur begitu. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa malaikat itu tidak kawin mengawin, ya. Di kitab Pengkhotbah banyak sekali menyinggung semuanya adalah kesia-siaan. Maksudnya gimana kak? Ya, Pengkhotbah itu adalah kitab yang disebut dengan kitab yang sangat pesimis. Tapi memang begitu, ada makna yang tersurat dari kitab Pengkhotbah itu. Itu menegur dan menghajar kita. Makanya dikatakan di dalam Ibrani, barang siapa yang kuhajar dan ketegur, ia kukasihi. Gitu. Kalau kami gereja Katolik udah kanon abad ketiga. Begitu. Yang baru di kanon abad ke-20 itu siapa ya? Gak tahu. Berarti sesuatu jadi kitab Henok. Ya, kitab Henok memang tergolong pseudografa. Kitab Henok itu pseudografa, apokrifa. Jadi itu bukan ditulis oleh Henok. Adam ciptaan Tuhan dibuang karena dosa, lalu Tuhan mati buat tebus dosa Adam. Itu ajaranmu. Ya, kasihnya. Gitu.